Bang Tom ya. Jadi Anton dan Tom mereview bersama. Overall barang ini secara proporsi, secara bentuk dan secara warna oke ya. Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi Anton dari channel YouTube by Collision Daily. Ya, sebelum kita masuk ke segmen utama kita ya, yaitu membedah seseorang yang lagi tidur di samping saya akan bercerita sedikit ya mengenai siapa karakter ini. Jadi teman-teman, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa Marvel sebagai pemegang lisensi karakter yang bernama manusia laba-laba atau Spider-Man telah melepaskan haknya ke perusahaan yang bernama Sony. Ya, karena pada saat itu Marvel tidak punya dana dan lagi kesulitan keuangan, sehingga karakter Marvel ini yang bernama Spider-Man ini dijual ke Sony, sehingga hak untuk memasarkan, menjual dan menikmati karya dari Spider-Man itu sepenuhnya dipegang oleh Sony. Kerennya ya, pada saat itu Sony menolak tawaran Marvel untuk membeli seluruh hak atas karakter lainnya. Ya, dia tolak sehingga yang dimaui hanya Spider-Man saja, karena dianggap tidak ada yang bisa terjual kalau bukan Spider-Man. Mungkin sekarang Sony telah menyesali keputusan pada saat itu, karena dianggap ya sekarang bisa kita sama-sama lihat ya bahwa karakter Marvel selain Spider-Man telah dimiliki oleh Disney, dan Disney sudah mencetak uang dari penggunaan karakter ini. Ya, bahkan Disney mampu membeli hak atas karakter-karakter yang dijual ke 20th Century Fox, termasuk Fantastic Four, X-Men dan kawan-kawan. Ya, tinggal kita lihat saja perkembangannya kapan Disney berhasil membeli balik ya karakter ini Spider-Man dari tangan Sony. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke topik pembicaraan utama ya, bahwa Spider-Man sejak dipegang oleh Sony telah keluar versi bioskopnya sebanyak 5 ya, yaitu Spider-Man 1, 2, 3 diperankan oleh Tobey Maguire, lalu Amazing Spider-Man 1 dan 2 diperankan oleh Andrew Garfield, dan kemudian ketika Spider-Man ini mau dikolaborasikan dengan karakter yang ada di Marvel ya, dengan Iron Man dan kawan-kawan, mau nggak mau Sony meminjamkan haknya ke Disney supaya di film Marvel yang dibuat oleh Disney bisa keluar karakter yang bernama Spider-Man ini. Ya memang dibutuhkan sekali ya untuk menambah cerita jadi jauh lebih menarik. Dan karakter yang dipilih, pemeran yang dipilih untuk memerankan Spider-Man versi Disney Marvel adalah seseorang bernama Tom Holland ya. Dari 2017 ada film Spider-Man Homecoming di mana pemerannya adalah Tom Holland, dan sejak saat itu Tom Holland sudah sering sekali keluar ya dalam bentuk Spider-Man 1, Homecoming, Far From Home, No Way Home, lalu di Avengers. Ya, jadi istilahnya Sony merasa bahwa Tom Holland ini adalah mesin cetak uangnya. Sampai-sampai di IP Sony yang berjudul Uncharted juga dia dipaksakan untuk diperankan oleh Tom Holland ini. Dianggap Golden Boy ya, Golden Boy-nya Sony. Meskipun banyakkan karyanya juga dipromosikan lewat Disney. Oke, jadi kenapa saya bercerita mengenai itu? Karena di samping saya ini adalah life size ya. Jadi teman-teman, ini adalah life size dari Spider-Man Homecoming yang diperankan oleh Tom Holland. Kebetulan saya mendapatkan barang ini sudah cukup lama, namun terkendala oleh pengiriman sehingga tertunda nyampe ke tangan saya. Oke, dari 2017 filmnya, 2018 saya sudah dapat, namun saya baru bisa membukakannya di depan Anda 5 tahun kemudian ya. Jadi ini saat yang sebenarnya ya mau dibilang basi sih enggak ya, karena kostum ini adalah kostum yang pastinya familiar buat teman-teman yang menyaksikan Spider-Man 1 ya
Homecoming, Far From Home, No Way Home maupun yang di Avengers, karena kita selalu melihat kostum ini. Oke, barang ini hanya terdiri dari 3 part ya, jadi barangnya tidak terlalu rumit. Ini standingnya besi, kita buka ya teman-teman. Oke, karena untuk berdirikan karakter seberat Spider-Man, dia butuh standing base dari besi. Ternyata tajam ya. Oke, kita coba buka. Buka ya. Oke ya, standing base-nya merupakan besi. Lalu fungsi kita yang kedua, mau nggak mau memberdirikan kakinya dengan jadi kebanyakan memang life size ini digunakan untuk promotion ya, di gedung bioskop maupun di mall dalam rangka mensukseskan filmnya ini ya, film Spider-Man ini ya. Jadi cukup berat juga, namun mungkin bentuknya sedikit lebih simple ya teman-teman. Oke, di kaki ini ada lubang ya, kalau lihat di sini ada lubang ya, ini untuk menjaga kakinya ya. Coba kita pasang. Nah, jadi nantinya saya harus mencarikan posisi supaya dia bisa rata ya. Nah, seperti ini. Nantinya Spider-Man ini berdiri dan mungkin tuh. Nah, ya kurang lebih seperti inilah posisinya ya. Oke, tidak banyak part yang ada karena memang figur ini tidak bisa dipose ya. Life size jarang sekali bisa dipose. Warnanya cukup cerah ya, gabungan antara merah, biru, dan hitam. Dan ini adalah kostum pertama yang diberikan oleh Tony Stark ya ke Peter Parker, yang pada saat itu awal kemunculannya Peter Parker ini menggunakan kostum buatan sendiri ya, homemade ya. Jadi ini adalah kostum yang bisa dibilang adalah kostum dari Iron Man ya, menurut cerita yang ada di film. Sebenarnya kalau kita ngikuti komiknya, Peter Parker ini adalah seorang mahasiswa jenius yang bisa membuat sendiri ya. Itu mungkin lebih banyak ditunjukkan pada saat film ini masih benar-benar dipegang oleh Sony sendiri. Oke. Oke teman-teman ya, ini kurang lebih penampilan setengah badan dari Tom Holland. Oke, nah, di bagian tengah tubuhnya kita bisa melihat ada pipa ya, pipa yang tinggal kita pasang aja di tubuh bagian bawahnya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, cukup ringkas. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang ya. Kita hanya perlu merapikan sedikit beberapa pembungkus ya yang digunakan untuk selama pengiriman, supaya wajah atau mungkin baju dari sang friendly neighborhood superhero ini aman. Oke.
Kita perlu mengunting beberapa part lagi. Ternyata benda ini perlu dilap lagi ya, karena ada bagian dari tubuhnya seakan-akan baru selesai bertarung ya, banyak debunya ya. Oke, satu tangan sudah selesai, kita pindah ke tangan yang lain. Oh ya teman-teman, ini life size merupakan properti dari Blockbuster Museum Surabaya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat nanti keberadaannya, kalian bisa kunjungi tempat tujuan wisata ini. Oh, agak susah ya yang di sini. Udah. Saya kira simple ya, ternyata packagingnya juga cukup ribet. Nah, sudah selesai. Sisa bagian satu bagian saja, yaitu bagian kepala. Kita buka. Mungkin ketika disejajarkan dengan life size karakter yang lain ya dari Marvel, dia akan kelihatan kuntet ya, karena memang secara tinggi karakter dari Peter Parker atau Tom Holland ini tidak terlalu tinggi ya, kita bisa lihat ya. Namun ya, overall barang ini secara proporsi, secara bentuk dan secara warna oke ya menurut saya ya, cuma mungkin perlu dibersihkan sedikit lah ya. Anggap saja beliau baru saja melawan Sandman sehingga badannya isinya ya agak kotor lah ya, harus dilap-lap lagi. Oke. Nah, ini yang bagus ternyata web shooternya benar-benar dibikinin ya, meskipun tidak berfungsi. Jadi kita kalau lihat tangannya nanti ada alat untuk menembakkan jaring ya, dan ini adalah cartridge-nya ya untuk apa? Untuk menyimpan jaring yang sudah dipadatkan ya. Lalu kalau kita ingat di film di sini ini bisa lepas ya, ada teknologi Stark ya yang bisa kayak bentuknya sama namun terbang ya. Oke, gagah sekali ya, meskipun kelihatan sekali ya posturnya masih anak-anak, namun secara overall barang life size ini bisa dibilang menarik ya, pastinya dipajang di ruang pajang Anda atau di tempat sebagai center dari koleksi kalian. Oke, sekian review saya bersama Bang Tom ya. Jadi Anton dan Tom mereview bersama. Ya, buat teman-teman yang suka dengan Spider-Man, datang ke sini ya. Saksikan sendiri dan kalian bisa foto bersama pastinya ya. Oke. Live size ini disponsori oleh Blockbuster Museum Surabaya, Kenjeran 463 465 lantai 2.
cek Instagramnya ya, di sini. Cek Instagramnya, follow dan ikuti. Siapa tahu Anda bisa beli tiket dengan harga promo. Oke, support channel By Collection Daily supaya kami punya kesempatan, semangat, dan pastinya kebahagiaan tersendiri ya, bisa mereview di depan Anda semua. Jadi bagikan video ini buat teman-teman yang penghobi. Ikuti terus dan sampai jumpa teman-teman.